Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa belajar tentang syariat agamanya melalui kutipan video pada kesempatan kali ini. Para jamaah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan video ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang mungkin sering menjadi bahan perbincangan, yaitu soal makan daging babi, khususnya yang diolah menjadi hidangan seperti sate babi di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi. Mari kita bahas bersama berkaitan dengan larangan dan hikmah di balik perintah. Pertama, larangan mengkonsumsi daging babi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita mengkonsumsi daging babi secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sahabatku, larangan ini juga ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan Surah Al-An'am ayat 145. Maka dari ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa daging babi hukumnya adalah haram. Tidak hanya sebagian, tetapi seluruh bagian dari daging babi tersebut. Poin kedua yang akan kita bahas berikutnya adalah mengapa daging babi itu diharamkan. Islam adalah agama yang sempurna. Setiap larangan yang Allah tetapkan pasti memiliki tujuan dan hikmah. Mari kita pahami alasan-alasan di balik larangan ini. Pertama, dari aspek spiritual. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu untuk menjaga kesucian jiwa dan hubungan kita dengannya. Mengkonsumsi makanan yang haram dapat menghalangi doa kita dari dikabulkan dan mempengaruhi keberkahan hidup di dalam hidup kita. Kedua, aspek kesehatan. Daging babi secara ilmiah mengandung berbagai risiko kesehatan. Pertama, cacing pita. Infeksi yang disebabkan oleh parasit ini bisa sangat berbahaya, bahkan mempengaruhi otak manusia. Kedua, kolesterol yang sangat tinggi. Daging babi memiliki kadar lemak yang jenuh yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung. Ketiga, penyakit zoonosis. Babi sering menjadi inang berbagai penyakit yang bisa menular ke manusia, seperti flu babi atau infeksi bakteri. Yang ketiga, dari aspek kebersihan. Babi adalah hewan yang dikenal sebagai pemakan segalanya, termasuk kotoran. Hal ini membuat tubuh babi sering terkontaminasi
oleh zat-zat berbahaya yang tidak mudah dihilangkan, bahkan melalui proses memasak. Poin ketiga yang akan kita bahas mengenai hikmah di balik larangan. Pertama, melatih ketaatan kepada Allah. Larangan ini adalah salah satu bentuk ujian untuk menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat ini jelas bahwasanya menghindari yang haram adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya adalah menjaga tubuh dan jiwa kita untuk tetap bersih. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, dengan menghindari daging babi. Kita menjaga tubuh tetap sehat dan jiwa kita tetap suci dari makanan yang tidak halal. Yang ketiga, hikmahnya adalah menghargai konsep halal dan thayyib. Dalam ajaran agama Islam, makanan yang halal bukan hanya sekedar diperbolehkan, tetapi juga harus thayyib, yang berarti baik dan bermanfaat. Larangan terhadap babi adalah bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya mengkonsumsi makanan yang memberikan kebaikan bagi tubuh dan pikiran kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, poin keempat yang akan kita bahas dari daging babi yaitu bagaimana kita ini menyikapi hidangan haram di kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam yang hidup di tengah masyarakat majmuk seperti di negara Indonesia ini, kita sering menghadapi situasi di mana hidangan yang haram seperti sate babi disajikan di sekitar kita. Dan berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil sebagai solusi ketika kita menghadapi masalah tersebut. Pertama, menghindari dengan bijak. Tegaskan kepada diri kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Yang kedua, menanyakan komposisi makanan. Pastikan makanan yang kita konsumsi benar-benar halal, terutama saat berada di tempat umum atau acara-acara tertentu di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, memberikan edukasi dengan lembut. Jika ada kesempatan, sampaikan kepada orang sekitar tentang larangan ini dengan cara yang santun dan edukatif. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan memakan daging babi termasuk sate babi bukanlah sekedar aturan tanpa makna. Itu adalah bentuk kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk menjaga tubuh, jiwa dan hubungan kita dengannya. Menghindari makanan-makanan yang haram adalah wujud ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 100, yang artinya, katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertawakallah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya mohon maaf atas khilaf dan kesalahan yang telah saya lakukan. Akhirul qawli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.